Resident Evil The Dark Side Chronicle sempat menuai perdebatan di kalangan para gamer tentang apakah kisah di dalamnya termasuk cerita canon atau tidak. Namun menurut Yoshiaki Hirabayashi yang merupakan produser dari Resident Evil 4 Remake, mengatakan bahwa Operation Javier sebenarnya merupakan bagian dari cerita utama Resident Evil saat ini. Tetapi misinya tidak sama persis dengan kejadian yang digambarkan dalam Resident Evil The Dark Side Chronicle. Sehingga dengan pernyataan seperti itu bisa disimpulkan bahwa Operation Javier memang benar-benar termasuk ke dalam cerita canon. Namun misi yang dijalankan oleh sang karakter utamanya, yakni Leon dan Jack Krauser, tidak menggambarkan secara akurat dengan cerita yang sebenarnya. Resident Evil The Dark Side Chronicle bercerita tentang adanya sebuah sindikat kriminal disebut Sacred Snake yang berbasis di dalam hutan Amazon dan dipimpin oleh seorang pria bernama Javier Hidalgo. Bisnis utama kelompok ini adalah perdagangan narkoba, namun melalui metode pembunuhan kepada para organisasi saingan lainnya, kelompok Sacred Snake mampu mendominasi sebagian besar wilayah Amazon. Selain memiliki pengaruh kuat terhadap penegak hukum setempat, kelompok Sacred Snake juga sangat dihormati oleh para warga kota Amparo, karena Javier terkenal dengan reputasinya sebagai orang yang sangat murah hati. Obat-obatan yang diproduksi oleh Sacred Snake telah mencemari negara-negara sekitarnya termasuk dengan negara Amerika. Sehingga dengan demikian, Javier memiliki kekayaan luar biasa yang bisa mendukungnya untuk memperkuat pasukan serta basis operasi perdagangan narkobanya. Kemampuan Javier untuk bisa lolos dari keadilan dan mengumpulkan penjahat-penjahat lain bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Dia memberi penghargaan kepada mereka yang mau tunduk, tetapi memberikan mimpi buruk kepada siapapun yang menghalangi jalannya. Javier memiliki seorang istri bernama Hilda, serta seorang anak perempuan bernama Manuela. Pada tahun 1991, Hilda pernah menderita penyakit kanker langka yang tidak dapat disembuhkan. Namun berkat koneksi luas kelompok Sacred Snake, Javier kemudian dihubungi oleh seorang peneliti Umbrella yang menawarinya untuk menggunakan T-Virus sebagai sarana penyembuhan penyakit istrinya. Dan hanya membutuhkan waktu selama 2 bulan setelah T-Virus diberikan, kesehatan Hilda secara perlahan mulai membaik, dan sel-sel kanker yang ada di dalam tubuhnya pun akhirnya menghilang. Akan tetapi tidak butuh waktu lama bagi T-Virus untuk berubah menjadi bumerang, menyebabkan kesehatan Hilda menurun dengan sangat cepat, lalu mengubahnya menjadi makhluk mutasi amfibi yang cukup mengerikan. Sebagian besar tubuh Hilda kini adalah monster aneh yang tidak memiliki pikiran, tetapi dia nampaknya memiliki cukup sisi kemanusiaan untuk bisa mengenali suami serta putrinya sendiri. Javier kemudian menyembunyikan Hilda yang telah bermutasi di dalam rumah khusus dan menyampaikan kepada Manuela bahwa ibunya sudah meninggal. Sementara itu di tahun 1998, Leon yang berpisah dengan Claire kemudian membawa Sherry kepada militer Amerika yang tengah berjaga di luar perbatasan kota Raccoon. Namun setibanya di sana, bukannya mendapat perlindungan serta perawatan, Leon dan Sherry justru ditangkap oleh para militer tersebut. Sherry ditempatkan dalam tahanan pelindung sebagai subjek penelitian, sementara Leon diinterogasi oleh seorang pejabat tinggi dan perwira intelijen militer yang bernama Adam Benford. Leon dianggap mengetahui terlalu banyak tentang insiden kota Raccoon dan dikhawatirkan bisa membocorkan informasi ini kepada publik. Akan tetapi setelah menimbang bahwa Leon menunjukkan keterampilan anti-BOW yang sangat dibutuhkan, serta fakta bahwa militer Amerika juga gagal mencuri sampel G-Virus, Adam Benford lantas memberikan ultimatum. Di mana sebagai imbalan atas keselamatan Sherry dan nyawanya sendiri, Leon kemudian direkrut ke dalam badan militer rahasia anti-Umbrella yang segera dibentuk setelah insiden kota Raccoon. Badan militer rahasia yang kemudian dinamai sebagai Anti-Umbrella Pursuit and Investigation Team ini didirikan sebagai bawahan dari US Stratcom yang bertanggung jawab penuh terhadap Presiden Amerika dan memiliki tujuan untuk menghancurkan Umbrella serta mencegah bencana serupa terjadi kembali. Tentunya hal ini tidak memberi pilihan bagi Leon selain menuruti permintaan dari Adam Benford, dan pelatihan keras yang dia ikuti benar-benar sangat berbahaya serta tak jarang hampir saja membunuhnya. Namun Leon sama sekali tidak merasa keberatan karena baginya pelatihan yang dia jalani bisa membuatnya melupakan insiden menyakitkan yang pernah terjadi di kota Raccoon. Dia juga menjalani pelatihan kerasnya di bawah arahan seorang mantan pasukan US SOCOM bernama Jack Krauser atau yang juga dijuluki sebagai Silver Ducks. Pelatihan keras yang kemudian mengubah Leon dari seorang polisi pemula menjadi agen khusus yang ahli lantas membuatnya secara aktif terlibat dalam beberapa misi khusus. Dan tak jarang, Leon juga diam-diam melakukan penyelidikan secara pribadi terhadap beberapa cabang perusahaan milik Umbrella.
Contohnya pada bulan November 1998, Leon mengirim temannya sendiri yang merupakan detektif swasta bernama Art Thompson untuk menyelidiki fasilitas Umbrella yang ada di sebuah pulau bernama Sina. Dan ini akan dikisahkan dalam cerita Resident Evil Survivor. Di bulan berikutnya, atau tepatnya pada bulan Desember 1998, Leon menerima email dari Claire yang memintanya untuk memberitahu Chris Redfield mengenai lokasi dan koordinatnya. Segera, Leon melakukan pelacakan secara pribadi terhadap Chris Redfield dan berhasil memberitahunya mengenai pesan yang ditinggalkan oleh Claire. Sehingga dengan bantuannya inilah, Chris berhasil tiba di Pulau Rockford yang telah lebih dulu saya ceritakan dalam video Resident Evil Code Veronica. Dan sebenarnya Chris juga sempat meminta Leon untuk membentuk tim penyelamatan agar bisa memberikan bantuan. Akan tetapi, Leon tidak bisa menyanggupi permintaan itu karena dia sendiri sedang menjalankan misi yang berbeda. Kembali pada Manuela, di mana pada tahun 2001 ketika menginjak usia 15 tahun, dia didiagnosis menderita penyakit degeneratif yang sama dengan yang pernah diderita oleh ibunya. Tidak mau hal yang sama terulang kembali pada putrinya, Javier lantas mencari solusi untuk bisa menyembuhkan Manuela. Pada saat ini, Umbrella yang mencapai ambang kebangkrutan secara perlahan mulai menaikkan harga jual virus serta senjata bioorganiknya, yang kemudian membuat Javier mulai kehilangan kepercayaan dan menganggap kalau Umbrella telah menipunya. Untuk itu, dengan menggunakan jaringan dunia bawahnya, Javier berhasil menjalin kontak dengan Albert Wesker yang saat itu tengah bekerja pada organisasi saingan Umbrella. Wesker berhasil meyakinkan Javier untuk berhenti melakukan transaksi dengan Umbrella, dan sebagai gantinya, Wesker memberikan penawaran penjualan virus T. Veronica serta BOW dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, jika kalian sudah menonton video Resident Evil Code Veronica, kita tahu bahwa Albert Wesker berhasil mendapatkan sampel virus T. Veronica dengan memanfaatkan mayat Steve yang sudah meninggal. Kemudian, setelah diinfeksi menggunakan virus T. Veronica, keadaan Manuela memang secara perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Akan tetapi, seperti kebanyakan virus pada umumnya, penggunaan yang tidak tepat justru akan menimbulkan resiko yang cukup besar, di mana berdasarkan data yang diberikan oleh Wesker, penyebaran virus harus diperlambat secara artifisial selama jangka waktu 15 tahun, dan pada saat itulah kondisi Manuela diperkirakan akan lebih stabil. Namun, tanpa adanya akses terhadap obat antiretroviral atau teknologi serogenik yang diperlukan untuk melakukan tidur beku, Javier lantas memerintahkan kelompok Sacred Snake untuk menjalankan proyek rahasia yang disebut Code Remnant, yang mengharuskan kelompok ini menculik gadis-gadis remaja dari desa terdekat untuk mengambil organ-organ mereka sebagai media transplantasi kepada tubuh Manuela. Jadi, tanpa adanya teknologi serogenik, Javier menggunakan media transplantasi organ dari orang-orang diculik untuk menggantikan organ-organ Manuela yang mengalami kerusakan akibat mutasi virus T. Veronica. Selain itu, proyek rahasia Code Remnant juga digunakan oleh Sacred Snake untuk melawan para gerilyawan komunis yang menentang mereka, serta menjadikan para gerilyawan yang tertangkap sebagai objek penelitian T-Virus. Kemudian pada tahun 2002, Manuela akhirnya menyadari bahwa terapi transplantasi untuk membuatnya tetap hidup ternyata menggunakan pengorbanan dari orang-orang yang tidak bersalah. Meski muak dengan hal ini, akan tetapi Manuela juga terlalu takut untuk melawan ayahnya sendiri. Jadilah dia memutuskan untuk melarikan diri ke hilir lalu berlindung di desa terdekat bernama Mistcoatl. Namun tentunya tidak butuh waktu lama bagi Javier untuk menyadari bahwa putrinya telah melarikan diri, sehingga dia kemudian melepaskan air dari bendungan pembangkit listrik terdekat untuk membanjiri desa-desa sekitar, serta melepaskan BOW dan para tahanan yang telah terinfeksi virus, hanya untuk bertujuan memancing kemunculan Manuela. Yang tentunya tindakan ini memicu kemarahan para petinggi kota setempat, termasuk juga dengan pemerintahan Amerika sendiri. Sehingga setelah mendapatkan bukti bahwa ada mantan karyawan Umbrella yang telah melakukan penjualan senjata biologis kepada Javier, dua anggota tim anti-Umbrella yakni Leon dan Jack Krauser segera ditugaskan untuk melakukan misi penyelidikan ke dalam wilayah hutan Amazon serta menangkap hidup-hidup mantan karyawan Umbrella yang sebelumnya telah melakukan transaksi dengan Javier. Dan disinilah dimulainya misi yang tidak sesuai dengan cerita sebenarnya seperti yang dimaksud oleh Yoshiaki Hirabayashi. Tetapi kita akan membahas ini nanti di akhir video. Ketika memasuki hutan Amazon, terlihat jelas bahwa Krauser sama sekali tidak mempercayai tentang adanya senjata bioorganik dan menganggap kalau hal semacam itu hanyalah bagian dari makhluk kriptid yang konon dikatakan ada namun tidak diketahui secara pasti kebenarannya.
Atau yang jika diartikan, Krauser menganggap senjata bioorganik lebih mirip seperti Bigfoot, Loch Ness, Okapi, dan beberapa makhluk mitos lainnya yang mungkin ada dalam catatan sejarah, namun tidak ada fakta konkret yang bisa membuktikan kalau mereka benar-benar ada. Tentu, anggapan ini sangat berbeda dengan Leon yang pernah berkali-kali berhadapan langsung dengan senjata bioorganik milik Umbrella dan tahu persis bagaimana mengerikannya makhluk-makhluk tersebut. Krauser kemudian mengajak Leon untuk bergerak menuju ke desa terdekat guna menemui seorang pemandu lokal yang nantinya akan mengarahkan mereka ke tempat persembunyian Javier. Akan tetapi, setibanya di sana, mereka mendapati kalau desa tersebut benar-benar sangat sepi dengan beberapa lembar kertas berisi informasi orang hilang yang ditempel pada pagar kayu. Suara radio juga menjelaskan bahwa setidaknya ada lebih dari 50 gadis remaja yang dikabarkan hilang secara misterius dan belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul seorang pria aneh berjalan mendekat secara perlahan. Dan awalnya Krauser mengira kalau pria ini hanyalah warga desa biasa yang bisa dia ajak bicara untuk menggali informasi mengenai apa yang terjadi. Namun tidak dengan Leon yang bisa segera menyadari bahwa pria tersebut adalah zombie dan keseluruhan warga desa sebenarnya telah terinfeksi oleh wabah T-virus. Nah, dari sini jugalah Krauser akhirnya baru memahami tentang bagaimana mengerikannya virus yang diciptakan oleh Umbrella. Selain itu, kawanan zombie yang muncul beberapa di antaranya juga memiliki tato ular di dada yang menunjukkan bahwa setidaknya sebagian zombie tersebut adalah pasukan dari kelompok Sacred Snake. Kemudian ketika melanjutkan penyelidikan ke dalam desa yang nampak telah tergenang air, mereka akhirnya bertemu dengan pemandu lokal yang sebelumnya dimaksud oleh Krauser. Namun sayangnya pria itu tengah sekarat akibat luka parah yang sedang dia derita. Si pemandu juga sempat mengatakan kalau dia pernah membantu seorang gadis pembawa iblis untuk bisa kabur dari mansion milik Javier. Akan tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pemandu itu pun akhirnya meninggal dunia. Tentu pernyataan ini membuat Krauser serta Leon memutuskan untuk lebih dulu mencari keberadaan gadis yang dimaksud, agar mereka bisa mengetahui dengan pasti di mana lokasi keberadaan mansion milik Javier. Dan begitu mereka melangkah keluar, tiba-tiba muncul sesosok makhluk aneh dari dalam air yang dengan cepat menyeret mayat si pemandu lokal. What was that? Where's the body? Something in the water. It took it. Setelah mengalahkan makhluk aneh tersebut, selanjutnya Leon mengajak Krauser untuk pergi ke gereja terdekat karena di sana seharusnya ada perahu yang bisa mereka gunakan sebagai sarana transportasi. Akan tetapi, begitu keduanya tiba di gereja, mereka menemukan keberadaan sesosok gadis yang tengah menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara yang cukup menenangkan. Leon terpesona dengan nyanyian gadis tersebut, sementara Krauser bisa segera menyadari kalau di genangan air dekat gadis itu ada sosok monster yang sedang mengintai. Dan tepat ketika Leon mengarahkan senjatanya, sang gadis tiba-tiba saja tidak sadarkan diri, sedangkan si monster lantas melakukan serangan kepada Leon dan juga Krauser. Dalam pertarungan ini, Leon dan Krauser sebenarnya hampir saja berhasil membunuh monster tersebut. Akan tetapi hal itu gagal dilakukan karena si monster lebih dulu melarikan diri dengan masuk ke dalam air. Selanjutnya, mereka kemudian membawa tubuh si gadis yang sedang tidak sadarkan diri untuk pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sebuah perahu. Dan di sini jugalah Krauser akhirnya benar-benar percaya tentang keberadaan senjata bioorganik serta mulai bertanya kepada Leon mengenai pengalamannya ketika berhadapan dengan monster-monster seperti itu. Sebagai bahan untuk menghabiskan waktu selama perjalanan, Leon akhirnya bercerita tentang pengalaman mengerikan yang dia alami ketika berada di kota Raccoon. Mulai dari pertemuan dengan Claire Redfield, pertemuan dengan wanita yang dia sukai namun meninggal dalam insiden, serta bagaimana dia berjuang mati-matian untuk bisa keluar dari laboratorium Nest milik Umbrella. Dalam perjalanan melintasi sungai Amazon, si gadis akhirnya terbangun dan langsung ketakutan dengan keberadaannya saat ini. Akan tetapi, Leon berhasil menenangkan gadis tersebut serta meyakinkan kalau mereka bukanlah orang yang jahat. Dan meskipun gadis ini sepertinya adalah gadis yang dimaksud oleh pemandu lokal sebelumnya, namun dia sama sekali tidak tahu kalau seluruh penduduk desa sebenarnya telah meninggal. Di sana Leon juga menegaskan bahwa tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menangkap orang Amerika yang sebelumnya telah melakukan penjualan virus kepada Javier.
Sehingga untuk mencapai tujuannya itu, Leon meminta bantuan kepada si gadis untuk menuntun mereka menuju mansion Javier yang ada di wilayah desa Amparo. Dan meski gadis tersebut setuju dengan permintaan Leon, namun nampaknya dia sedikit ragu-ragu. Kemudian ketika mencapai area bendungan yang sebelumnya digunakan oleh si gadis untuk melarikan diri, Leon dan Krauser akhirnya baru menyadari kalau gadis ini sebenarnya bernama Manuela. Dan dia seolah memiliki sisi aneh yang bisa dibilang cukup sulit untuk dijelaskan. Seperti ketika tanpa sengaja terpisah akibat kepungan dari para zombie, Manuela bukannya ketakutan dengan zombie-zombie tersebut, tetapi justru malah menyanyikan lagu pengantar tidur sembari memegang tangan kanannya yang sedang diperban. Yang kemudian diketahui kalau lagu pengantar tidur yang dinyanyikan oleh Manuela dulunya sering digunakan oleh sang ibu untuk menenangkan dirinya yang takut akan kegelapan ketika menjelang tidur malam. Dan bersamaan dengan ini, tiba-tiba terdengar suara Javier dari loudspeaker ruangan yang memerintahkan Manuela untuk secepatnya pulang. Yang mana hal itu seketika membuat Krauser serta Leon menyadari kalau Manuela sebenarnya adalah anak dari Javier. Selanjutnya ketika melakukan pengejaran kepada Manuela yang langsung berlari setelah mendengar suara ayahnya, Leon dan Krauser akhirnya bertemu secara langsung dengan Javier. Di sana, Javier mencoba menjelaskan kepada putrinya bahwa apapun yang dia lakukan selama ini semata hanya untuk mencapai kesembuhannya. Karena virus T. Veronica yang dia berikan kepada Manuela setidaknya membutuhkan perawatan selama 15 tahun untuk pada akhirnya membuat Manuela benar-benar sembuh dari penyakitnya. Tentu penyebutan kata T. Veronica membuat Leon segera mengingat mengenai laporan dari Claire Redfield yang sempat menceritakan tentang kemunculan virus tersebut ketika dia sedang terjebak di Pulau Rockford pada bulan Desember 1998. Akan tetapi sebelum pembicaraan itu menjadi lebih panjang, tiba-tiba dari belakang muncul anak buah Javier yang langsung menangkap Manuela bersamaan dengan datangnya arus air bendungan yang seketika itu juga menyapu Leon dan Krauser dari tempat mereka berdiri. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Manuela untuk melepaskan diri serta menceburkan dirinya sendiri ke dalam arus tersebut. Manuela! Manuela! Beruntung ketiganya berhasil selamat dari insiden itu dan secepatnya bergerak mencari jalan keluar dari dalam bendungan. Yang tentunya perjalanan mereka tidak akan mudah karena Javier mulai melepaskan satu persatu senjata bioorganik yang dia miliki dalam usaha untuk membunuh Leon dan Krauser serta membawa kembali Manuela. Hingga ketika sampai di atas bendungan, Manuela akhirnya membuka suara tentang alasan mengapa Javier menginfeksi dirinya menggunakan virus T. Veronica. Yang mana penjelasan detail mengenai hal ini sudah lebih dulu saya ceritakan di awal video. Manuela juga melepaskan perban di tangan kanannya yang nampak mulai bermutasi sebagai akibat dari perawatan yang tidak lagi dia jalani. The virus. I was injected with it. It's part of my treatment. Treatment? It wasn't my fault. My doctor diagnosed me with the same disease my mother had. He told me there was no chance of recovery. And all we could find out was that only people living in this area contracted it. It killed my mother. But somehow, Ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan dengan menyusuri hutan sekitar sampai mereka tiba di dekat markas utama kelompok Sacred Snake. Di sana sempat terjadi perdebatan kecil antara Leon dan juga Krauser, di mana Krauser menyarankan agar mereka lebih dulu menangani Manuela agar nantinya dia tidak menjadi ancaman untuk misi yang sedang dijalankan. Karena memang hanya menunggu masalah waktu sampai pada akhirnya Manuela berubah menjadi makhluk yang berbahaya. Akan tetapi Leon menentang pemikiran tersebut dan lebih memilih untuk mencari jalan lain dalam menyembuhkan Manuela. Sebab sampai saat ini Javier mampu mencegah Manuela mengalami mutasi, sehingga tentunya pasti ada cara khusus agar Manuela bisa disembuhkan. Selain itu, Leon juga menunjukkan sebuah alat komunikasi miliknya yang membuat Krauser menyadari bahwa selama ini Leon berada di bawah perintah langsung dari Presiden Amerika dalam urusan menangani virus-virus berbahaya milik Umbrella. Jadi, sebagai seorang prajurit yang mendedikasikan hidupnya bagi negara, Krauser akhirnya memutuskan untuk lebih baik mengikuti rencana dari Leon. Well, I am a soldier.
And if your orders are from the President, then I'm on your side. Let's go. Time to kick some ass. Setelah mengalahkan seluruh pasukan zombie yang dikirim oleh Javier, ketiganya kemudian sampai di sebuah ruangan yang nampak seperti sebuah laboratorium dengan organ-organ manusia yang disimpan di dalam toples. Dan yang lebih mengejutkan, di sana juga terdapat lebih dari 50 mayat gadis remaja yang sebelumnya dikabarkan menghilang secara misterius. Sehingga menunjukkan bukti bahwa kelompok Secret Snake lah yang bertanggung jawab atas kasus penculikan yang terjadi di desa-desa sekitar. Pada saat ini, tubuh Manuela tiba-tiba saja melemah bersamaan dengan kemunculan Javier yang menjelaskan bahwa Manuela membutuhkan terapi transplantasi organ untuk mencegah penyebaran infeksi virus T. veronica yang ada di dalam tubuhnya. Karena hanya dengan metode itulah Manuela bisa terhindarkan dari rasa sakit serta membuat virus T. veronica bisa berkembang menjadi lebih stabil. Ungkapan ini seketika membuat Manuela merasa sangat kecewa karena jika saja dia dibiarkan meninggal, tentunya tidak akan ada warga desa yang menjadi korban dari keegoisan ayahnya. Tepat setelah pembicaraan itu, Javier kemudian meninggalkan ruangan dan menghadapkan Leon serta Krauser pada monster mengerikan yang sebelumnya sempat mereka lawan ketika berada di gereja. Nah, dalam pertarungan ini, nyanyian lagu pengantar tidur yang dilantunkan oleh Manuela secara mengejutkan mampu membuat monster tersebut menjadi cukup tenang dan mulai bergerak mendekati gadis tersebut. Leon dan Krauser yang khawatir atas keselamatan Manuela lantas bergegas untuk menghadangnya. Akan tetapi, monster itu melakukan perlawanan dengan menembakkan sebuah tulang tajam dari tubuhnya yang selanjutnya memberikan luka parah pada tangan kiri Krauser. Meski begitu, mereka berdua pada akhirnya berhasil membunuh makhluk tersebut dan mendapati kenyataan yang cukup mengejutkan. Di mana monster yang baru saja mereka bunuh sebenarnya adalah ibu dari Manuela yang telah bermutasi akibat infeksi T virus. Mother? I don't want to live if it means others have to die. Ternyata inilah alasan kenapa di gereja sebelumnya monster itu tidak menyerang Manuela, serta menjadi cukup tenang ketika mendengar lantunan lagu pengantar tidur. Karena memang Hilda dulu sering menyanyikan lagu tersebut untuk membuat Manuela tetap tenang ketika dia sedang takut akan kegelapan. Alasan lain kenapa Manuela bisa menyadari kalau monster itu ternyata ibunya adalah karena koneksi virus yang ada di dalam tubuh mereka masing-masing. Hal ini terpicu akibat sentuhan tentakel milik Hilda yang selanjutnya mengalirkan gelombang ingatan ke dalam tubuh Manuela. Di sisi lain, Javier yang menyadari kalau Leon dan Krauser berhasil mengalahkan Hilda lantas pergi ke sebuah taman di mana terdapat tanaman raksasa yang disebut sebagai Veronica. Ini adalah tanaman berbahaya yang mampu mencemari 60% wilayah hutan Amazon hanya dalam waktu 2 hari. Dan sebagai keputusan terakhir untuk bisa merebut kembali putrinya, Javier membiarkan dirinya sendiri diserap oleh tanaman tersebut, yang selanjutnya membuat keduanya bermutasi menjadi sesosok makhluk raksasa yang disebut dengan V-Complex. Dan meski pada serangan pertama, Leon dan Krauser berhasil mengalahkannya, namun pada serangan kedua, V-Complex telah bermutasi menjadi lebih besar lagi dan bisa dibilang hampir mustahil untuk bisa dikalahkan. Manuela yang tidak mau lagi ada korban yang berjatuhan, lantas memutuskan untuk membiarkan dirinya mati terbunuh oleh monster tersebut. Akan tetapi, tindakan itu segera digagalkan oleh Leon yang selanjutnya justru membuat keduanya terjebak dalam keadaan berbahaya. Menyadari situasi ini, Manuela segera menggunakan kekuatan yang telah dia dapatkan dari infeksi virus T. veronica. Dan sebagaimana yang kita tahu dari cerita Resident Evil Code Veronica, orang yang terinfeksi virus ini darahnya akan sangat mudah terbakar. Sehingga dengan bantuan dari kemampuan Manuela tersebut, monster V-Complex pun akhirnya berhasil dikalahkan. Nah, skenario Project Javier sendiri memiliki 3 ending yang berbeda. Di mana jika kita terlalu lama melawan monster V-Complex, maka hal ini akan membuat Manuela kehilangan banyak darah dan membuat tubuhnya kemudian berubah menjadi debu. Thank you, Leon. Ending kedua atau bisa dibilang sebagai ending terbaik bisa kita dapatkan jika berhasil mengalahkan monster V-Complex dalam batas waktu tertentu.
Hal ini tidak akan membuat Manuela kehilangan banyak darah sehingga dia bisa dibawa pergi oleh Leon dan Krauser menggunakan helikopter. Akan tetapi, setelah mendapat perawatan atas luka-luka di tubuhnya, Manuela kemudian ditahan oleh pemerintah Amerika dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Namun yang pasti, Manuela tidak mengalami mutasi lebih lanjut dan wujud manusianya masih tetap sama tanpa mengalami perubahan apapun. Sementara luka parah pada lengan kiri Krauser ternyata tidak pernah bisa disembuhkan, sehingga hal itu membuatnya dipaksa untuk pensiun dari kemiliteran Amerika dan selanjutnya menghilang tanpa ada yang tahu kemana Krauser pergi. The virus continues to grow, altering its form, strengthening perpetually until the day it can be destroyed in our bodies, in our souls. Ada ending ketiga setelah kita menyelesaikan 2 skenario bonus, di mana misi yang dijalankan akan tetap sama, hanya saja kita diberi perspektif lain yang lebih berfokus pada pemikiran Krauser, yang secara perlahan mulai merubah pandangannya terhadap penggunaan virus. Pada awal kedatangannya ke dalam hutan Amazon, Krauser memang skeptis dengan keberadaan senjata bioorganik. Namun, seiring berjalannya misi, dia seakan dibuat terkagum-kagum dengan kekuatan besar yang bisa diberikan oleh virus tersebut. Selain itu, Krauser juga mulai membenci Presiden Amerika serta Leon semenjak dia tahu kalau sang presiden lebih memilih untuk memberikan misi langsung kepada Leon daripada memberi misi kepada dirinya sendiri. Padahal, Krauser telah mendedikasikan hidupnya hanya untuk kepentingan militer Amerika. Kebenciannya juga semakin memuncak setelah dia dipaksa untuk pensiun dari militer akibat luka parah pada lengan kirinya. Untuk itu, pada tahun 2002, Krauser memalsukan kematiannya dalam sebuah kecelakaan lalu pergi mencari Wesker. Karena Krauser percaya bahwa Wesker adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya untuk mendapatkan kekuatan yang sangat dia inginkan. Nah, dari skenario Project Javier kita tahu bahwa hanya Leon dan Krauser saja yang ditugaskan untuk pergi menghadapi kelompok Secret Snake, yang secara perlahan mengubah pandangan Krauser terhadap virus serta memicu kebenciannya kepada pemerintah Amerika. Akan tetapi kalau kita melihat dari adegan serta catatan yang ditemukan pada Resident Evil 4 Remake, bisa diketahui bahwa Krauser dikirim ke dalam hutan Amazon bersama dengan pasukan yang lain. Entah itu pasukan anti-Umbrella atau justru pasukan US SOCOM yang berada di bawah perintah dari Jack Krauser. Dan hal yang membuat Krauser membenci pemerintah Amerika adalah karena dia menganggap kalau pemerintah Amerika telah dengan sengaja mengabaikan pasukan yang dikirim ke dalam hutan Amazon, sehingga mengakibatkan seluruh pasukan yang dipimpin oleh Krauser meninggal dengan cara mengenaskan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Leon seharusnya tidak bekerja sama dengan Krauser untuk menjalankan misi Operation Javier, karena jika demikian tentunya Leon akan mati bersama pasukan yang lain. Atau bisa juga Leon memang diterjunkan ke dalam misi Operation Javier, tetapi dia memiliki tugas yang berbeda dengan Krauser sehingga keduanya tidak saling bekerja sama dalam satu waktu. Jadi, menurut kalian, cerita mana yang masuk ke dalam canon? Atau justru memiliki pendapat lain? Bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar. Dan seperti itulah keseluruhan cerita Resident Evil The Dark Side Chronicles. Silakan like kalau suka pembahasannya, silakan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.